Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang terhormat Bapak, Ibu dosen, penguji uji kinerja PPD dalam jabatan 2025 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rosidi, guru PAI SMP Negeri 2 Mursali, Kabupaten Jember. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPD Darjat tahun 2025 Angkatan 1 ILB3 Winhas Jember dengan NIM 245401110952. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Mursali kelas 7 dengan materi workshop. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, alhamdulillah. Bagaimana keadaan hari ini kalian? Baik. Ya, sekarang sebelum materi dimulai hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama. Saya mimpin, silakan maju ke kelasnya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa online. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Ya, terima kasih. Apakah kalian ingat pelajaran yang lalu? Materi hari ini ialah rusoh. Apa rusoh? Ulang lagi, apa rusoh? Nah, kenapa Allah itu memberikan rukhsah kepada manusia? Yang bisa menjawab? Coba Nina kalau bisa. Adalah kemudahan beriman manusia dan penghargaan terhadap kondisi manusia. Anak, sekarang materinya tentang rukhsah. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Satu adalah peserta didik mampu menjelaskan makna dari rukhsah. Nomor 2, peserta didik mengidentifikasi macam-macam rukhsah. Nomor 3 adalah peserta didik dapat menerapkan rukhsah. Apa sih arti rukhsah itu? Nah, rukhsah bahasa sederhana adalah keringanan atau kemudahan hukum yang diberikan syariat bagi seorang muslim yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Definisi lebih mendalam, formulasi hukum yang berubah dari bentuk asalnya karena mengembangkan kondisi, situasi, dan berbagai bentuk. Jadi rukhsah hukumnya berubah karena ada kesulitan. Rukhsah ini secara bahasa atau istilah, secara bahasa adalah kemudahan atau kemurahan atau keringanan. Secara istilah adalah hukum yang diterapkan berbeda dengan dalil yang ada karena adanya unsur atau halangan yang dibenarkan syariat.
Sekarang rukhsah dalam Al-Quran adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Juga ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Ada lagi surah Al-Talaq ayat 7, Allah telah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ada lagi surah Al-Hajj, Quran surat Al-Hajj ayat 78, Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ada juga Quran surat Al-Insyirah ayat 5, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi itu adalah anugerah Allah yang perlu kita syukuri. Sekarang hukum rukhsah. Di sini ada 3. Ada rukhsah wajibah, artinya wajib. Seperti apa? Contohnya di sini makan bangkai saat kelaparan, artinya kalian itu seandainya tidak makan bangkai mati, maka kalian boleh makan. Ada lain apa? Minum khamar saat tenggorokan tersumbat. Apabila kalian tidak minum khamar maka tersumbat lehernya, maka tidak apa minum khamar. Nomor 2 adalah usulan juga. Ini keinginan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Contoh yang kosor. Apa kosor itu? Berpendek sholat. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Contohnya zuhur jadikan 2 rakaat, biasanya 4 rakaat. Asar, isya. Pokoknya itu yang punya 4 rakaat. Setelahnya adalah rukhsah mubah. Keinginan yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Contohnya transaksi. Sekarang banyak COD ya. Kalian pesan biasanya pakai COD kan banyak sekarang ya. Apalagi sewa menyewa. Sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena ini bukan menggorok. Apa penipuan kadang-kadang tidak sesuai. Untuk kalian memesan baju ternyata bajunya itu besar atau kecilan. Terus seterusnya macam-macam rukhsah. Menurut Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman ada takhfif ini keringanan. Takhfif satu takhfif skop atau pengukuran penghapusan kewajiban karena udzur. Contoh tidak pada Jumat, haji, umroh, jihad karena halangan tertentu. Jumat tidak digugur. Nomor 2 takhfif halfis, artinya pengurangan rakaat. Seperti tadi sholat zuhur jadikan 2 rakaat. Apalagi takhfif taghir, mengubah tata cara ibadah karena kondisi tertentu. Contoh ada perangan yang sangat besar, kalian berperang, terus waktu sholat sudah tiba, tetap kalian sholat. Ada lagi takhfif iddah, mengganti suatu kewajiban dengan yang lain. Contoh wudhu atau mandi dengan tayamum, sholat berdiri dengan duduk baring, memerdekakan budak dengan puasa atau memberi makan orang miskin. Terus ini ada pendapat lagi macam-macam rukhsah menurut Mukhtar Yahya. Takhfif takdim, artinya menunjukkan melaksanakan jamaah takdim. Seperti apa? Sholat zuhur, sholat asar disolati waktu zuhur, sholat isya disolati waktu maghrib. Terus ada takhfif takhir, ialah apa? Waktu melaksanakan ibadah dalam waktunya. Kalau mundur, contoh jamaah takhir
Jadi sholat zuhur disolati waktu asar, apalagi waktu maghrib disolatkan waktu isya. Di sini definisi singkat tentang rukhsah. Menurut Al-Sahibi, rukhsah terbatas pada kasus dan tuntutannya. Menurut Al-Ghazali adalah rukhsah boleh dilakukan karena utur dan ketidakmampuan, tapi sebab hukum asal masih ada. Menurut Al-Humairi, rukhsah tidak bertentangan dengan azimat. Mengambil rukhsah sama dengan melaksanakan azimat. Syarat pengambilan rukhsah adanya unsur yang mengharuskan berpaling pada rukhsah. Sekarang aplikasi ya rukhsah dalam ibadah. Satu, keringan dalam bersuci, kata yang ngomong. Nomor dua, keringanan dalam gerakan atau duduk berbaring bagi yang tidak mampu. Nomor tiga, keringanan bagi musafir jamaah atau qashar. Contohnya seperti ini. Kalian coba kalian dilihat ini. Bismillah. Meskipun Anda sakit, karena Anda tidak sakit, sehingga sama-sama dengan orang yang mungkin. Kita sudah mengatakan arah kiblat, sehingga tidak harus geser ke kanan atau ke kiri. Posisi kaki juga tidak bisa duduk bersila, boleh sambil selalu seperti ini. Baik, nanti takbiratul ihram bacaan yang sama seperti sholat biasa. Kemudian sedekat, posisi dekat sambil duduk, kemudian baca surat. Setelah itu setelah selesai, rukuk, condong sedikit, tangan berada di duduk. Kemudian nanti ketika kembali ke posisi mula. Kemudian sujud. Ketika sujud dibuat kenyamanan dibandingkan rukuk. Sebisanya. Kalau misalnya perutnya tidak sakit, kemudian bisa sedikitkan agak lebih lama. Kemudian itu antara dua sujud, kemudian posisi mula, sujud sama seperti yang tadi. Nanti tasyahud sama seperti posisi yang kita akan berdiri. Bisa dikatakan ya, kerjakan sama melakukan. Saya pamit dulu. Saya Allah dari Assalamualaikum.
Adapun hikmahnya adalah satu, kemudahan dalam perjalanan. Dua, memberi keringanan bagi orang dalam keadaan darurat. Ketiga adalah menumbuhkan rasa syukur dan cinta kepada Allah. Nah, sekarang tahap evaluasi tentang masalah rukhsah. Di sini evaluasinya memakai kuis. Siapa yang cepat nanti yang benar kalian mendapat reward, dapat hadiah dari saya. Ya, saya mulai ini. Karena evaluasi hari ini sudah selesai, kita melihat apa yang kalian kerjakan ke depan. Saya akan memanggil juara-juara pada hari ini. Juara satu adalah Fatir. Nomor dua Jaki. Maju. Nomor tiga adalah Irul ya. Jadi anak, kesimpulan rukhsah adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam ajaran Islam sebagai bentuk kasih sayang dan rahmatnya kepada umat manusia. Dengan memahami apa itu rukhsah, umat Islam bisa menjalankan ibadah dengan lebih ringan dan tidak merasa terbebani, terutama saat berada dalam kondisi sulit. Namun, kemudahan ini hanya boleh diambil ya memang ada alasan yang dibenarkan dalam Islam, misalnya sakit, dalam perjalanan, atau keadaan darurat, bukan karena mengikuti keinginan pribadi atau malas. Anak-anak, alhamdulillah
Alhamdulillah sekarang sudah selesai materi hari ini. Kita terdiri ialah inti dari usaha adalah keringanan. Dimana kita akan diberi kemudahan dan terlibat. Untuk usian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.